Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen pembimbing serta penguji sekalian. Perkenalkan, nama saya Putut Brahmantio. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat materi tugas akhir saya yang berjudul Perencanaan dan Perancangan Jungle Resort di Payangan Gianyar, Bali. Sebagai latar belakang, di sini saya membuat judul Jungle Resort adalah bahwa di daerah Payangan terdapat tingkat kunjungan wisatawan yang cukup tinggi, namun tidak diimbangi dengan adanya fasilitas hunian pada kawasan tersebut. Oleh sebab itu, saya ingin membuat suatu hunian resort yang dapat menampung wisatawan yang datang ke daerah Payangan tersebut. Ini adalah lokasi di daerah Payangan, jadi lokasinya masih sangat alami, di mana di sekelilingnya masih berupa hutan. Untuk konsep dasar, di sini saya membuat konsep dasar living in nature, yaitu seolah-olah kita sedang hidup atau berlibur di satu hutan yang alami, namun dilengkapi dengan fasilitas menginap, rekreasi, dan olahraga. Untuk temanya adalah tema ekotropis, yaitu menerapkan desain rancangan yang ramah lingkungan dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Untuk total luas kebutuhan ruang, dari fasilitas utama, penunjang, pelengkap, hingga servis itu kurang lebih adalah 0,6 hektar. Selanjutnya masuk ke transformasi konsep. Yang pertama adalah zoning. Jadi di sini zoningnya saya buat menjadi 4 area, yaitu zona utama, zona pelengkap, zona servis, dan zona penunjang. Untuk konsep masa, jadi di sini masa bangunan utama terdiri dari 2 lantai. Dan di masing-masing lantai itu sifatnya semi terbuka, jadi seolah-olah tidak ada batasan antara ruang dalam dan ruang luar. Untuk konsep ruang luar, jadi di sini ruang luar masih mengutamakan hutan alami yang ada di sekitar, jadi meminimalisir penebangan pohon. Dan untuk ruang dalam, di sini menggunakan material-material alami seperti kayu dan batu alam. Selanjutnya untuk fasad bangunan masih sama juga. Jadi di sini saya menggunakan material-material yang masih alami dan terkesan menyatu dengan lingkungan hutan di sekitarnya. Untuk sistem pencahayaan dan penghawaan, jadi bangunan utama di sini saya membuat bukaan yang cukup besar sehingga cahaya dan udara dapat masuk dengan leluasa. Untuk air bersih, di sini menggunakan air bersih dari sumur bor dan dikumpulkan dalam suatu ground tank. Selanjutnya adalah air bekas, dan untuk air bekas di sini, jadi karena ini lokasinya berkontur, jadi air bekas itu dikumpulkan dalam suatu filter dan setelah dibersihkan dan dimurnikan, air tersebut akan disalurkan ke sungai. Jadi air yang masuk ke sungai itu sudah bersih dan tidak menimbulkan dampak yang negatif. Di sini masuk ke layout. Jadi layout di sini saya sesuaikan dengan zoning saya, di mana area servis dan penunjang itu terdapat di depan dan area utama terdapat di bagian paling belakang side yang berdekatan dengan sungai. Ini adalah denah bangunan utama. Jadi bangunan utama di sini untuk denah lantai satunya berupa area living, area pool, dan bathroom. Lalu untuk di lantai kedua itu hanya master bedroom yang cukup besar dan dikelilingi, dan dinding di sekelilingnya berupa kaca transparan. Untuk family room, denahnya tidak berbeda dengan private bedroom, namun di sini ditambah dengan 1 unit masa bangunan untuk kamar tidur anak. Selanjutnya ini adalah standard room. Jadi untuk standard room, pola layoutnya saya mengikuti standar hotel-hotel di wilayah sini. Dan untuk bathroomnya saya buat di area belakang yang berhimpitan langsung dengan hutan alami, jadi bersifat semi terbuka. Ini adalah aksonometri arsitekturnya. Jadi di sini bisa terlihat untuk area aktif itu terdapat di lantai 1 berupa area living, lalu ada minibar, ada pool, dan ada bathroom. Lalu di lantai 2 itu adalah bisa mungkin saya bilang area pasif. Jadi di sini hanya untuk bersantai dan menikmati view alam yang ada di sekitarnya.
Ini selanjutnya adalah aksonometri struktur. Jadi untuk struktur utama menggunakan kolom kayu jati hingga rangka ekspos. Jadi semuanya menggunakan kayu, kecuali untuk pondasi di sini saya menggunakan pondasi baja karena lokasinya berada di dekat tebing dan tanahnya tanah basah. Jadi harus menggunakan baja. Namun baja di sini juga tidak menimbulkan efek negatif. Jadi masih cocok dengan tema dan konsep yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya ini adalah gambar 3D-nya. Jadi untuk lobby kurang lebih seperti ini. Sifatnya saya buat terbuka juga. Jadi walaupun di dalam ruangan kita seolah-olah masih berada di luar ruang. Jadi materialnya masih material alami semua dari kayu hingga batu alam. Dari lobby untuk menuju ke ruang utama, jadi di sini akan melewati suatu ruang transisi berupa inner courtyard. Jadi ini adalah seperti jalan di mana di tengahnya ada area hutan kecil yang dipenuhi dengan vegetasi-vegetasi buatan seperti ini. Lalu selanjutnya ini adalah standar room unitnya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi dua massa bangunan berdempetan menjadi satu. Ini adalah interior standar room. Untuk material masih sama juga, jadi saya menggunakan kayu alami dan batu alami. Selanjutnya di sini ada public swimming pool. Jadi untuk standar bedroom bisa menggunakan swimming pool yang ada di sini. Jadi swimming poolnya juga masih bersifat sangat alami, dikelilingi dengan sangat banyak pohon-pohon yang ada di lingkungan sekitarnya. Ini adalah main unitnya, jadi private bedroom yang berada di depan sungai. Jadi terlihat di sini bahwa private bedroom ini dikelilingin oleh vegetasi alami, baik itu vegetasi existing maupun vegetasi tambahan yang ada di sini. Ini area living room-nya, living room di lantai 1. Dan ini area master bedroom. Jadi terlihat di master bedroom ini sekelilingnya apabila kita berada di sini kita akan mendapatkan view hampir 360 derajat view hutan alami di sekitarnya. Selanjutnya ini adalah bathroom-nya. Jadi bathroom di sini saya buat semi open. Jadi di sekelilingnya itu tidak ada batasan dinding, hanya ditutupin oleh atap di atasnya. Selanjutnya ini adalah private room yang berada di depan sungai, kurang lebih seperti ini. Ini adalah area restorannya. Jadi di area restoran ini saya membuat satu danau buatan sehingga makin meningkatkan kesan alami pada area tersebut. Di sini selanjutnya adalah area yoga. Jadi di yoga ini saya juga membuat satu kolam buatan, jadi kolam ikan. Dan sehingga tujuan saya membuat ini adalah apabila orang yang melakukan yoga di sini akan merasakan suasana yang sangat tenang, alami, dan masih jauh dari hiruk pikuk. Selanjutnya ini adalah bird eye view-nya, bird eye view dari view belakang dari area sungai. Di sini terlihat jarak massa antara satu bangunan dengan bangunan lain itu cukup jauh. Jadi ketika kita berada di satu unit, kita merasa seolah-olah sendiri, tidak dikelilingi oleh bangunan atau orang lain, penghuni lain. Ini adalah layout 3D-nya, kurang lebih jadinya seperti ini. Jadi saya membuat sirkulasi atau jalan yang seolah-olah alami, banyak lekukan-lekukannya, dan dikelilingi oleh pohon-pohon. Selanjutnya bird eye view, jadi bangunan yang berdempetan 222 ini adalah standar bedroom unit yang saya jelaskan tadi, dan di tengah-tengahnya ini adalah swimming poolnya. Selanjutnya untuk market studi kurang lebih seperti ini. Jadi terlihat di gambar foto market yang dari samping ini bahwa di setiap unit itu setiap unit utama bedroom
tidak akan terhalang oleh bangunan yang ada di depannya karena kontur di sini sudah cukup membantu. Selanjutnya ini adalah maket bangunan utama kurang lebih seperti ini. Jadi di maket ini juga terlihat bahwa untuk setiap bangunan itu semuanya terkesan terbuka. Terutama di lantai 1 tidak ada dinding sama sekali, dan di lantai 2 dindingnya berupa jendela kaca transparan, ditambah dengan skylight di atap. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya untuk lebih jelas saya akan memutarkan video animasi dari Jungle Resort tersebut. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila masih ada beberapa kekurangannya. Terima kasih.